البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan hukum sihir. Nah, apa hukum mempelajari sihir dan bergelut dengan praktek sihir? Iqbal, termasuk dalam kekufuran. Nah, karena seorang tidak belajar sihir kecuali harus kufur terlebih dahulu sebagaimana dalam ayat. Nah, bagaimana ayatnya? Nah, indak kedua apa Zaid? Siapa? Oke. Baik. Nah, kama ya'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan yang rajih khanifillah bahwasanya sihir itu ada. Nah, sihir itu ada dan punya dampak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena sebagian berpendapat bahwasanya sihir itu hanya khayalan saja, dan ini pendapat yang lemah. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Baik. Sebagai bentuk ujian bagi beliau dan untuk mempertinggi derajat beliau, dan hadisnya sahih. Disihir oleh siapa? Seorang Yahudi namanya siapa? Nabi Ibn A'sam. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya, mahiyan nushrah. Apa itu yang disebut dengan an-nushrah? Setelah kita belajar hukum sihir, yang secara umum sihir adalah kekufuran. Nah, kemudian perkara berikutnya, apabila seseorang terkena sihir wal'iyadzubillah. Nah, yang pada pertemuan kemarin telah kita bahas sebagian usaha penjagaan diri dari apa? Dari sihir, yaitu dengan membentengi diri, zikir pagi dan petang. Nah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengosongkan hati, ya kan? Jangan melamun, jangan menyendiri, terutama di waktu-waktu petang, menjelang apa? Menjelang maghrib dan selepas maghrib. Karena waktu itu banyak syaitan-syaitan bertebaran. Kemudian apabila qadarallahu ma syaa fa'al, seorang terkena sihir, maka dibutuhkan untuk apa? Melepas sihirnya. Nah, di sana ada usaha pelepasan sihir yang dinamakan dengan nushrah. Nah, dalam istilahnya an-nushrah. Yang dimaksud dengan nushrah apa? Inilah poin pertanyaan yang ke-66. Ma hiya nushrah? Apa itu nushrah? Wal jawab halus sihri 'anil mashhur. Yang dimaksud dengan nushrah adalah apa? Adalah melepas sihir dari orang yang terkena sihir. Ini istilah nushrah. Lalu apa hukumnya? Pada pertanyaan berikutnya, ma hukmun nushrah? Apa itu hukum nushrah? Wal jawab, idza kana bi sihrin fala yajuz.
apabila nusyrah itu dengan sihir yang serupa, dalam artian sihir dibalas dengan sihir, maka ini tidak diperbolehkan karena sama-sama kekufuran. Nah, dan dalam kitab Tauhid juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membuat bab khusus tentang apa? An-nusyrah. Nah, yang apabila halus sihri bis sihri, melepas sihir dengan sihir, ini hukumnya tidak boleh. Dalilnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nusyrati faqala huwa min 'amali syaitan. Dalilnya dari Jabir, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusyrah. Kemudian beliau menjawab, itu adalah amalan syaitan. Dan nusyrah yang dimaksud adalah tatkala dia berupaya untuk melepas sihir dengan sihir yang lain. Nah, jadi seandainya penyihir tersebut menggunakan jin, dia juga berusaha menggunakan jin dengan jin yang lebih kuat. Dan ini tidak boleh. Sama-sama sihir berarti apa? Sama-sama kekufuran. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ini adalah juga usaha penyesatan yang dilakukan oleh para jin, para syaitan. Karena kita tidak melihat mereka, mereka bisa saja berkompromi. Nah, kamu rasuki fulan, kemudian nanti aku yang akan berusaha menawarkan untuk membebaskannya. Kemudian sama-sama pergi. Nah, nanti balik lagi. Nah, baik. Oleh karena itulah, dari sisi hukum syar'i itu jelas terlarang, kemudian dari sisi manfaat ini juga tidaklah menjanjikan. Oleh karena itulah terkadang kita melihat orang yang ingin melepas sihir dengan cara ini lebih cepat. Tiba-tiba dah sembuh. Lari sudah jinnya. Ya, karena mereka kerja sama, sudah lari. Sehingga orang yang ingin berobat itu semakin yakin dengan kesesatan dukun tadi. Dalam artian yakin bahwasanya dukun tadi masya Allah. Atau Pak Kiai ini, dengan sekali baca saja, bacakan Al-Fatihah langsung selesai. Padahal diketahui orangnya adalah orang yang jauh dari sunnah, bahkan jauh dari tauhid. Ini jelas yang digunakan adalah sihir yang sama. Jangan terkecoh. Sehingga tidak heran kalau kemudian seorang yang kerasukan atau seorang yang gila, tapi gilanya karena jin, dibawa kepada orang-orang seperti ini cepat dilihat lahirnya sembuh. Kenapa? Karena mereka kerjasama dengan para jin yang memang tujuan utamanya adalah menyesatkan manusia, sehingga manusia yakin dengan para dukun. Waliyadzubillah, yang ini adalah kesesatan tersendiri. Ini kalau melepas sihir dengan sihir, hukumnya apa? Apa tadi Muhammad Palembang? Termasuk kekufuran, tidak boleh. Karena tidak akan bergelut dengan sihir kecuali kufur terlebih dahulu. Qala wa in kana bir-ruqyati syar'iyyah fatajuz. Dan apabila usaha untuk melepas sihir itu dengan ruqyah yang syar'i, maka itu boleh. Bahkan itu adalah perkara yang dianjurkan untuk saling bantu-membantu padanya. Sebagaimana hasungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Lakukanlah untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya dengan ruqyah syar'iyyah an Auf bin Malik
Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Nah, paparkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan padanya. Di sini pada hadits Auf bin Malik Al-Asy'ari terdapat faedah-faedah penting seputar ruqyah. Bahwasanya ruqyah itu masyru'. Nah, ruqyah itu disyariatkan dengan syarat afanifillah tidak ada pada bacaan-bacaan yang digunakan untuk meruqyah itu kesyirikan. Ini syarat utamanya. Tidak boleh ada kesyirikan. Nah, dan ruqyah hendaknya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, demikian pula dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga dipersyaratkan ikhwanifillah pada ruqyah, yaitu hendaknya dengan lafaz-lafaz yang dipahami. Adapun dengan lafaz-lafaz yang tidak dipahami, sekedar qomat kamit, tidak jelas yang dikatakan apa, cuma terkadang dengung-dengung kayak ada suara bahasa Arabnya sedikit-sedikit tidak dipahami, tapi ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi syarat utama ruqyah tidak terkandung padanya kesyirikan dan dengan lafaz-lafaz yang dipahami, kemudian dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Baik. Sebagian ulama menambahkan yaitu hendaknya dengan bahasa Arab. Nah, tapi yang rajih dalam masalah ini, seandainya dengan selain bahasa Arab kalau itu dipahami alhamdulillah berupa doa-doa permintaan kesembuhan kepada Allah, nah maka ini tidak mengapa. Baik. Dan perkara ruqyah alhamdulillah termasuk salah satu sebab kesembuhan yang pada zaman ini banyak diselewengkan dari sisi apa? Sisi tujuan syar'inya. Yang asalnya adalah untuk ta'awun, untuk saling bantu membantu dengannya. Kemudian menjadi sarana untuk bisnis. Sarana untuk bisnis. Bahkan sekarang muncul apa? Sabun bidara yang marqi, yang sudah diruqyah. Dijual dengan level itu. Untuk apa? Ya untuk melariskan. Taib sabun bidara yang telah diruqyah. Nah, ini adalah metode-metode yang mubtada', tidak dikenal di zaman salaf yang demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan beliau meruqyah dirinya sendiri, juga meruqyah orang lain dan diruqyah oleh orang lain. Cuman untuk masalah diruqyah oleh orang lain, beliau tidak pernah memintanya. Sebagaimana Jibril meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril yang menawarkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian datang Jibril menawarkan untuk meruqyah. Sebab kalau seseorang meminta untuk diruqyah fanifillah ini, walaupun dari sisi hukum itu boleh, tapi akan mengurangi keutamaan orang tersebut. Ya rahmatullah. Akan mengurangi keutamaan orang tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan apa tentang sab'una alfan alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Tentang 70.000 golongan yang mereka itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kriterianya, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka-mereka yang tidak apa? Yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Kemudian tidak melakukan kai, tidak berobat dengan cara kai, dengan cara besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada anggota tubuh yang sakit atau pada urat-urat tertentu. Dan kriteria yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak berbuat tiarah.
yang insyaallah nanti akan kita pelajari juga. Kemudian kriteria yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini kriteria yang apabila ada pada seseorang ikhwanillah, dia punya peluang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kalau kemudian gugur kriteria yang pertama, dia meminta kepada orang untuk diruqyah, maka peluang tersebut menjadi tergugurkan darinya. Karena syarat, di antara syarat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tidak terpenuhi. Maka dalam masalah ruqyah, kalau kita memang melihat seorang butuh dan kita punya kemampuan, punya waktu dan seterusnya, tanpa diminta untuk untuk membantunya. Dan kepada yang sakit hendaknya lebih condong dan punya tekad bulat untuk dia meruqyah dirinya sendiri. Karena ini lebih bermanfaat. Karena ruqyah itu doa, kita meminta kepada Allah. Kalau kita sendiri yang meminta kepada Allah, tentunya rasa butuh kita akan lebih besar. Cuman terkadang memang penghalang-penghalang ini yang menjadikan doa-doa kita terkadang tidak terkabulkan. Karena ada penghalang berupa maksiat, ada penghalang berupa hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita dan seterusnya. Tapi intinya dalam masalah ruqyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meruqyah diri sendiri, juga dalam kondisi yang lain pernah diruqyah oleh yang lain, yaitu oleh Jibril dan juga Aisyah, dan juga beliau meruqyah orang lain. Sebagaimana dalam hadis beliau, apabila ada anggota keluarga beliau yang sakit, beliau membacakan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ruqyah umum, tidak hanya sekedar pada masalah sihir. Bahkan pada masalah sakit-sakit yang kita dapati, baik itu pusing, baik itu pegal, baik itu bisul dan yang lainnya, diruqyah. Adapun dalam masalah sihir, maka ini sangat jelas. Bahwasanya itu salah satu sebab lepasnya sihir. Jadi ini nusrah ada dua jenis, nusrah yang diperbolehkan dan nusrah yang tidak diperbolehkan. Nasallallahu alaihi wasallam.